Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yudiansa. Hari ini kita akan mempelajari analisis not ya, pada rangkaian AC. Mirip seperti pada rangkaian DC, namun memang yang membedakan adalah bentuk sinyal yang ada pada analisis rangkaian AC. Oke, sekarang kita lihat pada contoh rangkaian berikut. Diminta menghitung nilai arus IX pada rangkaian. Nah, untuk soal seperti ini, kita lihat dulu masing-masing komponen. Kalau kita lihat pada komponen berikut, ya, terdapat beberapa parameter ya atau nilai pada komponen. Yang pertama kita lihat pada sumber tegangan. Pada sumber tegangan bernilai 20 cos 4T volt. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk polar ataupun rektangular. Kalau sumber tegangan ini kita ubah ke dalam bentuk polar, maka kita akan memperoleh nilai V sama dengan 20 dengan sudut 0 derajat volt. Kalau melihat pada persamaan 20 cos 4T, maka ini adalah nilai omega. Omega bernilai 4. Karena secara persamaan nilainya adalah cos omega T. Sehingga omega kita adalah 4. Nah, omega ini akan kita gunakan nanti untuk mencari nilai impedansi pada induktor maupun kapasitor. Kalau kita lihat pada kapasitor bernilai 0,1 farad, maka kita akan mencari nilai impedansinya. Atau untuk C yang bernilai 0,1 farad, maka kita akan mencari nilai impedansinya. Untuk C, nilainya adalah 1 per J omega C, atau sama dengan 1 per J, omeganya kita udah tahu adalah 4, C-nya adalah 0,1. Sehingga ini sama aja dengan kita peroleh 1 per 0,4 J. Atau kita sederhanakan menjadi minus 2,5 J. Ya, ini kita kalikan dengan J, yang di sini juga kita kalikan dengan J, sehingga diperoleh minus 2,5 J. Oke, sekarang kita punya komponen kapasitor, berarti di sini saya bisa tuliskan min 2,5 J. Selanjutnya untuk induktor. Induktor yang pertama, ada dua induktor ya. Induktor yang bernilai 1 Henry, maka kita akan memiliki impedansi induktornya sebesar J omega L, atau bisa kita tuliskan J dikali 4, L-nya adalah 1. Maka ini bernilai 4 J. Maka untuk induktor 1 Henry bernilai 4 J. Berikutnya adalah untuk induktor yang kedua bernilai 0,5 Henry. Maka kita memiliki nilai impedansinya adalah J omega L, J dikali 4 dikali 0,5, atau sama aja dengan 2J. Oke. Oke, ini semua adalah nilai impedansi dari masing-masing komponen, baik kapasitor, induktor, maupun resistor. Nah, sekarang kita analisis. Dari sini, maka kita akan melakukan analisis not. Analisis not di sini. Nah, untuk analisis not sama seperti pada rangkaian DC, ya, analisis not. Ini kita harus menentukan dulu pada rangkaian ini yang mana disebut sebagai not. Ingat kembali not, ya, not itu berada menghubungkan dua terminal, ya, atau lebih, sehingga terbentuklah suatu not. Kalau pada rangkaian ini kita bisa tentukan bahwa ini kita sebut sebagai not 1, ini kita sebut sebagai not 2. Ya. Oke, pada analisis not kita harus menentukan arah arus karena kita akan menggunakan analisis KCL, ya, analisis KCL atau Kirchhoff Current Law. Analisis arus di sini kita harus menentukan arah pada KCL, ya. Kita ketahui bahwa jumlah arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Sehingga kita harus menentukan arah arus pada yang masuk pada atau yang keluar pada not, ya. Di sini kita bisa tentukan
Nah, pertanyaan adalah bagaimana menentukan arah arusnya? Ya, sebenarnya tidak ada aturan bakunya seperti apa ya. Yang jelas harus konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Artinya ketika arah arusnya kita tentukan di awal, maka itu harus terus kita gunakan ya, termasuk kaitannya dengan not yang lainnya. Oke, di sini misalkan arah arus di sini masuk ke dalam sini, kemudian di sini keluar, maka kalau keluar dari V1 ke arah induktor 1 Henry, maka di sini akan masuk, di sini akan masuk ya. Kita buat di sini keluar. Oke, sekarang kita sudah punya arah arus pada masing-masing not. Sekarang kita lakukan analisis not. Oke, yang pertama adalah not 1. Pada not 1, ya tadi yang kita butuhkan adalah arus yang masuk. Jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau kita lihat pada persamaan, arus yang masuk pada V1 atau not 1, ini kita akan peroleh ya untuk yang ini ya. Ini adalah arus yang masuk ya. Untuk arus yang masuk, maka kita akan peroleh di sini karena nilai sumber tegangannya adalah 20 sudut 0, maka kita bisa tuliskan saja 20 dengan sudut 0 ya, dikurangin pada not V1 ya, di mana jumlah hambatannya adalah nilai hambatannya adalah 10. Oke. Sekarang berikutnya arus yang keluar ada dua ya, yang menuju ke kapasitor dan yang ke induktor. Untuk yang kapasitor, ya, maka kita peroleh persamaannya adalah V1 dibagi minus 2,5 J. Kemudian ditambah dengan V1 min V2 dibagi dengan 4J. Oke. Ini adalah persamaan satu yang kita peroleh. Oke, dari sini kita sederhanakan ya. Boleh mau disederhanakan baiknya seperti apa. Atau kita coba kalau melihat seperti ini saya coba kalikan semua ya. Baik itu di ruas kiri maupun ruas kanan dengan 10J. Maka kalau saya kalikan dengan 10J semuanya kita akan memperoleh persamaannya adalah J berarti di sini adalah 20 min V1 ya, sama dengan min 4 V1 ditambah 2,5 seperempat ya V1 min 2,5 V2. Atau kita sederhanakan, kita kelompokkan J 20 min V1 sama dengan berarti di sini yang V1 tersisa min 1,5 V1. Kemudian dikurangin 2,5 V2. Oke, tahan sampai di sini dulu. Kita punya persamaan. Nah, sekarang ini jadi persamaan satu saja ya. Persamaan satunya adalah yang ini saja. Karena ini adalah hasil dari persamaan yang kita peroleh pada not 1. Sekarang kita beralih ke not 2. Not 2. Oke, lihat pada rangkaian. Sama seperti not 1, analisis KCL, kita akan cek arus yang masuk, itu akan sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk adalah yang ini, ya, dari V1 ke V2, maka kurang lebih sama, bisa kita tuliskan adalah V1 min V2 untuk resistansinya bernilai 4J. 4J. Ditambah dengan arus yang masuk. Nah, di sini ada 2IX. 2 kita tuliskan saja dulu ya, 2IX dengan arus yang keluar ya itu sama dengan V2. Ya, untuk yang ini ya, arus yang keluar adalah yang ini. V2 dibagi dengan 2J. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan persamaan ini. Oke, kita explore dulu untuk yang IX. Di sini saya tuliskan lagi V1 min V2 sama dengan 4J.
ditambah 2. Nah, IX, ya, kita tahu IX di sini adalah IX adalah arus di sini yang masuk pada V1 dibagi dengan minus 2,5J. Ya kan ya, IX itu adalah pada not 1 atau bisa saya tuliskan di sini V1 per min 2,5J. Maka ini sama dengan V2 per 2J. Oke, dari persamaan ini kita sederhanakan lagi. Ya, ini mungkin semua ruas saya coba kalikan dengan 4J ya. Kita coba kalikan dengan 4J. Sehingga di sini akan kita peroleh V1 min V2 ya, ditambah jadi minus berarti. Minus 2 dibagi 2,5, 3, dikali 4, 8 dibagi 2,5, 3, kurang lebih 3,2. 3,2 V1 sama dengan 2 V2. Atau kita sederhanakan ya, yang V1-nya berarti tersisa 1 min 3,2, tersisa min 2,2 V1. Kemudian V2-nya berarti ini pindah ke ruas kiri atau kita jumlahkan ruas kiri ruas kanan dengan 2 V2. Maka V2-nya akan menjadi minus 3 V2 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan 2. Ya, sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita di sini bisa melakukan substitusi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Persamaan 1 dan persamaan 2. Bebas mau cara substitusi, eliminasi, atau menggunakan matriks juga bisa. Intinya adalah kita ingin mencari nilai V1 dan V2-nya. Ya. Oke, kalau di sini saya mau substitusikan nilai V2 deh. Berarti persamaan 2 bisa saya tuliskan lagi di sini. V2 sama dengan 2, minus berarti ya. Minus 2,2 V1 dibagi dengan 3. Nah, sini. Atau kurang lebih sama aja di sini minus 0, kurang lebih mendekati 73 V1. Ini adalah nilai V2. Nah, kita substitusikan ini ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 tadi kita punya J dikali 20 min V1 sama dengan minus 1,5 V1 min 2,5 dikali dengan V2-nya kita punya adalah min 0,73 V1. Nah, atau kurang lebih di sini diperoleh J20 min J V1 sama dengan min 1,5 V1. Di sini berarti min kali min plus 1,83 V1. Oke, sekarang kita bisa sederhanakan, berarti min JV1 yang ruas kanan ini berarti tersisa 0,333 lah kurang lebih ya. Berarti J20 itu sama dengan 0,33. J20-nya kita oke benar, yang V1 kita kelompokkan berarti ya. Berarti 0,33, oke benar udah nih. Kita jumlahkan dengan J. Nah, dikali dengan V1. Oke, sepakat ya. Oke, sekarang berarti V1 adalah J20 dibagi dengan 0,333 plus J. Oke, ini bisa menggunakan kalkulator ya, kalkulator saintifik. Tahu biasanya kita memudahkan operasi bilangan kompleks pembagian itu kita ubah ke dalam polar. Ke dalam polar, maka J20 itu kita bisa peroleh 20 minus sudut 90 derajat. 0,33 plus J itu kita akan peroleh 1,053 sudut 71,58 derajat ya. Atau di sini berarti untuk yang
nilai 20 kita bagikan dengan 1,0, kurang lebih diperoleh 18,9. Sudutnya berarti dikurangin 90 dikurangin 71, kurang lebih kita dapat 18,42 derajat. Nah, ini adalah V1. Oke. Nah, kita ketemu udah nilai V1. Sekarang kita akan mencari nilai IX. IX itu dari rangkaian di sini. IX kita tahu bahwa sama dengan IX ini sama dengan V1 per minus 2,5J. Maka V1 kita peroleh tadi adalah 18,9 sudut 18,42 derajat dibagi dengan minus 2,5J. Ini kalau kita jadikan polar, maka kita peroleh nilainya adalah 2,5 sudut minus 90. Oke, nah ini mudah-mudah kita lakukan operasi pembagian karena polar. Maka ketemu sekitar 7,5 dengan sudut dijumlahin ya. Dikurangin 108 minus 90. Ya, benar, jadi dijumlahin. Maka kita peroleh kurang lebih 108,4 derajat. Maka ini adalah nilai IX kita. Satuannya adalah ampere. Artinya maka kalau ditanyakan adalah IXT, maka kita peroleh adalah 7,5 dengan nilai cos 4T ditambah sudutnya adalah 108,4 derajat. Satuannya adalah ampere karena adalah arus. Oke, maka ketemu nilai IX. Itu aja. Selamat mencoba, silakan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.